Lestari, Sarjana Sastra Magister Ilmu Ekonomi dengan NIDM 02 27059202 dengan riwayat pendidikan Strata 1 Diploma 4 Ilmu Keuangan Universitas Trisakti dengan konsentrasi pasar modal. Untuk strata 2 saya pada Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dengan konsentrasi keuangan publik, spesifikasinya adalah perbankan dan pasar modal. Mata kuliah yang akan saya jelaskan kali ini adalah mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi akuntansi dan manajemen pada semester 4 di STIB Pangkal Pinang. Untuk CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mampu menganalisis lingkungan pasar modal dan pasar keuangan. Yang kedua, mampu menganalisis konsep-konsep mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, mampu menganalisis teori dan praktek bank dan lembaga keuangan lainnya. CPMK yang terakhir, mampu menganalisis konsep syariah bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini, membahas tentang penguasaan topik terkait konsep dasar lembaga keuangan secara universal serta lembaga keuangan, bank, dan lembaga keuangan non-bank lainnya secara spesifik di Indonesia. Rencana pembelajaran semester pada semester ini adalah 16 kali pertemuan, yang dimana 14 kali pertemuan tatap muka maupun daring, 2 pertemuan untuk ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas tentang uang dengan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami segala kriteria dan fungsi uang. Metode pengajaran yang saya terapkan adalah metode student centered learning, yang dimana mahasiswa harus lebih aktif dibandingkan dengan dosen pada saat pelaksanaan perkuliahan. Dan yang kedua adalah metode focus group discussion. Focus group discussion adalah metode yang saya gunakan untuk melakukan diskusi lanjutan pada mahasiswa, baik itu diskusi dilakukan secara grup ataupun secara online maupun dilakukan langsung pada pertemuan di kelas. Untuk indikator penilaian, saya menerapkan menilai keaktifan mahasiswa pada saat perkuliahan, lalu melihat bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dan juga bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan, dan juga mahasiswa harus mempunyai daya analisis yang lebih kuat dalam menganalisa studi kasus yang kami bahas di perkuliahan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan tentang materi uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah bank dan lembaga keuangan, yang dimana pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat-sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema tentang uang. Jadi hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Di sini ada yang tidak kenal dengan uang? Atau semuanya kenal dengan uang? Karena semua manusia yang ada di dunia ini pasti akan membutuhkan uang. Apakah ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan uang? Semua pasti akan membutuhkan uang. Oke? Untuk itu kita akan segera masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat uang. Pada awalnya sistem perekonomian kita menggunakan alat tukarnya adalah sistem barter, merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang paling pertama kali yang dikenal di perdagangan dunia. Waktu pada zaman dahulu itu sistem barter digunakan adalah, misal contohnya ada seorang warga ataupun tempat tinggalnya di wilayah pesisir, maka yang menjadi kepunyaan mereka ataupun bisa kita katakan barang yang bernilai bagi mereka itu adalah sumber pendapatan dari hasil laut. Nah, sedangkan untuk warga ataupun masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, biasanya mereka itu adalah memiliki barang yang bisa untuk ditukarkan adalah dalam bentuk sayur mayur. Maka apabila orang dari gunung membutuhkan makanan dalam berupa hasil laut, maka mereka akan pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu berada di tengah-tengah antara pegunungan
dan pesisir untuk melakukan transaksi pertukaran tersebut. Pertukaran barter itu pun terjadi awalnya karena kebutuhan dari setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk mereka bertahan hidup. Sehingga yang paling pertama dalam perdagangan dunia itu adalah sistem barter. Lalu dengan ditemukannya uang, segala sistem barter yang memiliki kendala pun dapat diatasi. Bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lain yang lebih banyak cakupannya dan lebih luas. Kalau dulu sistem barter, misalkan mereka yang mempunyai sumber dayanya ataupun produknya itu adalah hasil laut, seperti ikan, pasti akan sangat membutuhkan tempat ataupun tenaga yang lebih untuk mereka membawa ikan tersebut ke tempat pertukaran, atau yang kita kenal dengan yang namanya pasar. Nah, lalu kalau orang-orang dari pegunungan, misalkan mereka adalah tumbuhannya singkong, maka mereka akan membutuhkan usaha lebih untuk membawa singkong tersebut ke tempat pertemuan ataupun tempat pasar, sehingga hal tersebut sangat tidak efektif dan efisien. Karena waktu itu juga masih belum bisa menentukan berapa sih nilai yang tepat pertukaran antara ikan dengan singkong. Sehingga saat ditemukan uang, hal tersebut bisa teratasi dan bisa memudahkan masyarakat. Kesimpulannya adalah uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk dapat mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada waktu yang bersamaan, uang juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya di sini adalah untuk mengukur nilai, jadi kita bisa tahu, misalkan 1 kilo ikan, maka nilainya adalah 100.000. Lalu untuk menukar, ada barang, pasti kita akan ada barang lain ataupun yang kita sebut alat tukarnya itu adalah uang, agar kita bisa terjadi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Lalu untuk melakukan pembayaran, ya tentu saja, karena kan pada saat kita melakukan transaksi jual beli, pasti ada hal yang harus kita keluarkan agar kita bisa mendapatkan hal lain untuk melengkapi kebutuhan hidup kita. Nah, pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sekarang, kalau kita sering melihat orang itu kaya atau tidak, salah satu poin yang dilihatnya dari sisi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa menyebutkan? Ya, kalau melihat kekayaan seseorang itu biasanya kita melihatnya dari sisi apa ya, Suhendri? Pakaian itu sekarangnya. Oh, dari pakaian. Terus dari sisi apa lagi bisa? Nilai harta. Oke, nilai harta. Ada yang lain yang ingin memberikan jawaban? Aset yang dimiliki. Oke, Dinda dan Arin jawabannya sama terkait aset yang dimiliki. Jawabannya semuanya adalah benar. Makanya tadi ada statement yang mengatakan bahwa uang itu untuk mengukur nilai. Dari semua contoh yang kalian sebutkan itu, maka yang poin yang kita lihat itu adalah banyak atau tidak uangnya. Apakah ada yang tidak sepakat dengan statement saya? Tidak. Pada sepakat ya? Oke, selanjutnya di sini ada menjelaskan tentang fungsi dari uang. Sini saya menjelaskan ada 2 fungsi dari uang yang utama. Yang pertama itu adalah fungsi asli dari uang. 1, alat tukar atau medium of exchange. Kenapa uang itu bisa menjadi alat tukar? Karena semua orang di dunia ini sepakat uang adalah salah satu bentuk alat pembayaran yang sah. Dan hampir di semua negara itu mereka sudah mempunyai aturan tersendiri di negaranya terkait tentang penetapan alat pembayaran apa yang diakui di negara tersebut. Lalu selanjutnya sebagai satuan hitung. Kenapa uang itu bisa memiliki fungsi sebagai satuan hitung? Karena dengan uang kita bisa menghitung nominalnya itu akan bisa kita tukarkan dengan berapa kuantitas barang yang akan kita beli atau barang yang akan kita miliki tersebut, sehingga uang bisa juga kita jadikan sebagai fungsi aslinya adalah satuan hitung. Lalu fungsi uang yang selanjutnya adalah alat penyimpanan nilai atau valuta. Kalau kita berkaitan dengan valuta, berarti ini masuk ke dalam produk investasi karena berkaitan dengan permasalahan valuta asing atau berkaitan dengan mata uang asing. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai aset kita untuk di kemudian hari. Yang kedua ada fungsi turunan dari uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah? Karena di semua negara sudah memiliki aturan untuk
mengakui uang adalah alat pembayaran di negara tersebut. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Di sini ada nggak yang nggak mau terima orang bayar utangnya menggunakan uang? Pasti kita semua akan menerima orang bayar utang itu dengan uang, walaupun dia pinjam ke kita dalam bentuk barang. Karena kita tadi sudah sepakat yang di sisi uang sebagai alat tukar atau uang sebagai satuan hitung. Selanjutnya, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ini sama pembahasannya seperti pada poin alat penyimpanan nilai atau valuta. Karena kalau kita sudah membahas tentang penimbun kekayaan, maka kita akan membahas uang dari sisi investasi. Selanjutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Kalau uang sebagai alat pemindah kekayaan, ini bisa jadi kita melihat dari sisi investasi, bisa jadi kita lihat dari sisi kepemilikan suatu barang. Seperti contoh yang di awal saya sebutkan terkait kepemilikan misalkan handphone. Ada orang yang memang sengaja membeli handphone mahal karena itu adalah investasi untuk menunjang bisnisnya. Lalu yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jika kita melihat dari sisi fungsi turunan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, ini kita bisa melihat dari sisi pergerakan uang yang beredar. Uang beredar banyaknya ada di mana? Yang pertama di pasar, yang kedua ada di mana? Di mall dan di bank. Ya, sekalian teman yang kerja di bank ya. Di bank setiap hari berapa kira-kira kalau lagi tutup buku? Rata-rata bisa sampai 15 M per hari. Sini ada yang kerja di pasar nggak ya? Nggak ada. Ada yang kerja di pasar, kita bisa bikin perbandingan nih, di mana uang lebih banyak beredar. Di rumah sakit juga banyak ya Pak Muslimin ya, uang beredar. Karena zaman sekarang after COVID kayaknya semakin banyak perputaran uang terjadi di rumah sakit. Lalu selanjutnya kriteria uang. Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan. Yang kedua, disukai umum. Ketiga, nilai yang stabil. 4, mudah disimpan. 5, mudah dibawa. 6, tidak mudah rusak. 7, mudah dibagi. Dan 8, suplai harus elastis. Jadi di sini sudah disepakati semua masyarakat bahwa kami mengakui uang apabila dia memiliki kriteria sebagai berikut. Sebagai contoh, uang ada jaminannya. Di sini kita tahu jaminan yang paling kuat bahwa itu adalah uang yang diakui oleh suatu negara berdasarkan dari mananya? Jaminan yang paling kuat adalah apabila kita lihat suatu negara itu mempunyai dasar hukum atau peraturan tersendiri tentang uang. Itu adalah jaminan yang paling kuat. Misalkan di Indonesia menjamin bahwa uang yang diakui di negara Indonesia itu adalah uang rupiah. Maka hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia menerima uang rupiah. Kalau misalkan kita pakai uang mata uang lain, kira-kira apakah bisa di semua lini masyarakat menerima uang tersebut? Misalkan contoh Anggita temenan sama Lola. Terus si Anggita mau pinjem uangnya Lola untuk belanja ke warung punyanya Natalia ya, punyanya Natalia. Ternyata Lola baru pulang dari luar negeri. Uangnya Lola itu adalah uang yen. Uangnya dari negara mana ya? Ya benar ya? Cina atau Jepang? Jepang. Yen itu dari Jepang. Karena baru jalan-jalan dari luar negeri dari Jepang, kasihlah uang yen. Anggita belanja ke warungnya Natalia, beli es kopi. Kira-kira apa yang akan Natalia lakukan ketika Anggita datang beli produknya Natalia tapi pakai uang yen? Transaksi tidak bisa dilakukan. Karena apa? Natalia masih ragu kan, masih mikir di mana nih saya bisa menukar uang ini menjadi uang rupiah. Di BCA juga nggak semudah itu ya menukar uang ya, karena dia ada aturan tersendiri, yang lembaga tersendiri yang mereka bisa memberikan layanan penukaran uang atau kurs ya. Karena tidak semua di BCA aja, kalau nggak salah cuma berapa kurs? Cuma 2 ya? USD sama? Oh Singapura ya? Jadi Singapura sama USD itu yang bisa di BCA. Jadi sehingga karena nggak ada jaminan kepastian bisa menukar uang itu menjadi rupiah,
Akhirnya Natalia dengan berberat hati bilang transaksi tidak bisa dilakukan. Lalu disukai umum. Disukai umum ini maksudnya bukan karena motifnya lucu, bukan karena kertasnya bagus, tetapi memang semua orang menyukai itu karena uang itu bisa digunakan dimanapun dan kapanpun dia mau. Ya, dari sisi situnya, dari sisi kegunaannya. Selanjutnya nilai yang stabil. Nah, contoh yang paling sering kita lihat apabila perekonomian sedang tidak stabil. Uang itu harus stabil. Hari ini jam 8 pagi Sindiana beli bubur ayam. Pas pagi harga bubur ayamnya 30.000. Satu porsi pakai telur. Nggak tahu lah itu ayam kampung mungkin ya. Jadi harganya mahal 30.000. Ternyata pas siang Suhendri beli bubur ayam. Harga bubur ayamnya udah jadi 15.000 per porsi. Ternyata pas sore, pas mau perkuliahan sore, Devi beli bubur ayam di tempat yang sama di waktu yang berbeda. Pas sore harga bubur ayamnya sudah 5.000 dengan porsi yang sama, isi yang sama, rasa yang sama, penjual yang sama. Kira-kira yang paling dirugikan dalam hal ini siapa? Sindiana, karena dia beli barang dengan kualitas yang sama di tempat yang sama dengan nilai yang lebih mahal. Yang paling diuntungkan siapa? Devi, karena apa? Dia beli sudah di harga yang paling murah dengan kualitas yang sama. Dari 3 harga yang bisa kita beli di produk itu, ternyata Devi mendapatkan nilai yang lebih kecil ataupun lebih rendah. Sehingga nilai yang stabil sangat dibutuhkan untuk menjadi kriteria suatu uang. Selanjutnya mudah disimpan. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa uang itu sudah ada aturan tersendiri terkait untuk size-nya, terkait untuk ukurannya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kalau kata Sindiana gampang masuk kantong. Kalian bisa membayangkan uang itu ukurannya 1,5 meter kali 2 meter. Apa yang akan kalian lakukan dengan uang seukuran itu? Digulung aja ribet kita mikul-mikulnya. Lalu kalian bisa bayangkan uang itu terbuat dari baja. Misalnya 100.000 dari baja seukuran handphone. Uang 100.000. Kira-kira berapa banyak kepingannya yang akan kalian bawa? Gimana Suhendri? Itu nyimpannya di mana ya kalau dia bentuknya kayak baja? Saya yakin setiap dari kalian pasti akan membawa koper. Pasti kalau naik motor, angkat kopernya taruh di depan. Karena Pak, uangnya berat. Dan pasti akan kurus-kurus dan badannya berotot. Karena setiap hari sudah usaha kan? Setiap hari kita pasti akan membawa uang. Paling kecil uang di dompet kalian per hari itu berapa? Rata-rata aja. Yang sudah punya keluarga langsung agak bingung. Berapa ya dijatah setiap hari? Kalau yang masih dari orang tua sih ketawanya masih lebar. Karena apa? Karena mereka nggak ngerasa susahnya gitu Pak untuk mencari uang, karena mereka ada jatah dari orang tua. Kira-kira untuk mahasiswa, yang saya prediksikan ya, sekitar 200 ribuan. Nyampe nggak kalian? Per hari uang di dompet 200 ribu. Bukan belanjanya ya, jumlah uangnya, walaupun uangnya macam uang 200 ribu. Ya sekitar segitu. Benar Su? Ya oke. Nah, mungkin kalau yang sudah bekerja lebih banyak dari itu atau lebih sedikit Bar? Lumayan. Oh lumayan. Akbar salah bingung mau berbicara seperti apa. Kisaran 100 sampai 200 ribu uang pasti ada di dompet kalian. Itu masih bisa wajar lah, maksudnya kalau dia berat bawanya ya. Kalau misalkan ternyata dia adalah tukang kredit yang setiap hari nagih-nagih uang, jangan debt collector lah, terlalu seram gitu. Kan dia ada tukang kredit yang nagih-nagih ke tempat-tempat, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Pasti akan pegel, setiap hari tukang urut laku. Sehingga dibuatlah kriteria uang adalah untuk mudah disimpan. Selanjutnya mudah dibawa. Ini relate antara mudah disimpan dan mudah dibawa. Kalau mudah disimpan penyimpanannya tadi, kalau misalkan uangnya sesuai dengan ukuran normal, bisa taruh kantong, bisa taruh dompet, bisa bawa tas, bisa diselipin dimanapun yang kita mau. Kalau mudah dibawa seperti yang saya contohnya tadi, jadi tidak perlu kita bawa koper, tidak perlu kita bawa forklift untuk bawa barang-barangnya. Nah, selanjutnya tidak mudah rusak. Uang kita, uang rupiah, tidak mudah rusak atau mudah rusak menurut teman-teman?
tidak mudah rusak kan. Jadi misalkan kesenggol dikit uangnya langsung robek, tidak semudah itu kan. Misalkan keinjek dikit dia langsung robek ya. Makanya itu adalah masuk dalam kriteria uang. Kalau misalkan uang sedikit-sedikit mudah robek, gimana so? Apalagi kalau misalkan orang tersebut tidak terlalu aktif menyimpan barang, saya yakin setiap hari dia nggak bisa belanja karena uangnya udah mutilasi, ditempel-tempel, itu tidak bisa. Nah, yang ketujuh adalah mudah dibagi. Maksudnya dia, kalau kita belanja sesuatu, uangnya itu tidak hanya untuk satu barang. Tapi misalkan uang 100.000, kita bisa beli minuman, misalkan menjadi 2 botol minuman, 1 menu makanan. Uang itu mudah untuk kita bagi-bagi karena dia ada pecahan-pecahan turunannya. Kecuali memang uang yang terkecil. Berapa uang terkecil di rupiah, Febri? Nilainya? Yang berlaku? 100 rupiah. Itu yang terkecil sekarang. Kira-kira 100 rupiah kita bisa beli apa? Luasnya sekarang sih tidak ada. Ya, 100 rupiah sekarang kayaknya sudah sulit. Kecuali memang kalau orang bank, uang yang disetorkan dia koin-koin sudah 999.900 rupiah, kurang 100 rupiah. Apa yang harus dilakukan pihak teller kalau seperti itu? Biasanya langsung di 1.000 sih, nggak dikoin lagi. Berarti kan pasti biasanya langsung dibalikin ke orangnya kan, tolong bu dilengkapin dulu jadi 1.000, jangan kita ngitung 100. Kira-kira 1 juta kalau main 100 perak berapa plastik ya? 100, bukan, kalau misalkan kita asumsikan uang 1 juta tapi pakai koin 100 rupiah, nyampe gak ya 1 ember cat yang 5 kilo? Kayak kalau 100 perak nyampe kali ya. Kalau 100 itu 10 aja baru 1.000. Ya, begitulah. Sehingga ada satu kriterianya mudah dibagi. Selanjutnya supply harus elastis. Ini berkaitan dengan orang-orang teman-teman kita yang ada di bank. Karena mereka yang mengatur terkait aliran keluar masuknya uang. Benar ya teman-teman di bank ya? Saya lupa nama kamu siapa? Stella kan? Karena Stella dan belakang Meta ya? Belakang Meta dan Stella di bank yang sama tapi di posisi yang berbeda ya? Tempat yang berbeda. Iya. Stella di cabang? Oh, Jankoba. Kalau Meta? Bisa Jamin. Ini kita ada perbandingan di 2 cabang yang berbeda tapi satu bendera yang sama. Oke, baiklah. Selanjutnya ada tentang manfaat dengan adanya uang. Manfaat adanya uang mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Lalu mempermudah dalam menentukan nilai harga dari barang dan jasa, memperlancar proses perdagangan secara cepat. Jenis uang, menurut bahan pembuatannya ada 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Lalu menurut lembaga yang mengeluarkannya itu ada uang kata dan uang diral. Lalu menurut kawasannya ada uang lokal, regional, internasional. Dan menurut nilainya uang penuh dan uang tanda atau token money body. Lalu saya sedikit membahas tentang ini. Untuk menurut bahan pembuatannya uang logam dan uang kertas, karena bahan pembuatannya dia berbeda. Satu ada yang dari logam dan satu itu yang dari kertas. Untuk lembaga uang kartal, uang kartal ini dia lebih ke uang yang kita percayakan. Uang yang sering kita pakai itu adalah uang kartal. Yang untuk uang giral dia ada simpanan di bank seperti cek, deposito dan lain sebagainya. Untuk menurut kawasan, uang lokal itu maksudnya dia hanya diakui di satu wilayah saja. Seperti Indonesia mengakui rupiah. Lalu untuk uang regional dia diakui di beberapa negara dalam satu kawasan yang sama. Contohnya uang euro, karena ada beberapa negara-negara di Eropa yang mengakui uang euro sebagai mata uangnya. Lalu uang internasional sekarang yang paling populer apa? Dolar US, dolar Amerika, karena memang semua negara mengakui dan menerima uang tersebut. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan uang dalam masyarakat, ada motif transaksi berkaitan dengan kegiatan transaksi apa yang ingin mereka lakukan. Motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini biasanya lebih ke dalam bentuk dana darurat atau dana simpanan yang digunakan sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Selanjutnya ada motif spekulasi. Motif spekulasi itu biasa digunakan pada saat kita melakukan investasi.
Karena kita masih belum tahu uang tersebut apakah akan bertambah nilainya ataukah tidak bertambah nilainya. Lalu ini ada sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut terkait Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968. Nah, ini undang-undangnya cukup panjang, tidak cukup nanti untuk di sesi kita, biar kita lanjutkan sesi diskusinya di dalam grup kelas kita. Lalu ini ada jenis-jenis mata uang sebelum keluarnya peraturan dan undang-undang tahun 1968. Ini juga bisa dibaca. Nanti saya akan share link website Bank Indonesia karena di situ banyak pembahasan tentang uang, ada gambarnya uang, ada sejarahnya dan lain-lain. Lalu selanjutnya terima kasih atas perhatian rekan-rekan hari ini. Untuk tugas setelah ini akan kita bahas. Seperti biasa, saya minta teman-teman untuk membuat resume untuk membuat isi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Apabila sudah selesai, nanti di minggu yang akan datang, silakan teman-teman mengumpulkan tugasnya kepada ketua kelas. Ketua kelas di sini Andre ya? Ya, nanti silakan dikumpulkan ke Andre. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.